Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mariana Siregar, NPM 714220068. Pada video ini, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas implementasi machine learning untuk memprediksi nilai math score siswa menggunakan algoritma linear regression dan decision tree regression. Presentasi ini mencakup proses mulai dari normalisasi database, pengolahan data, pembangunan model, machine learning, hingga implementasi model ke dalam bentuk website student performance prediction. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan sumber data. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan judul Student Performance in Exam yang disusun dari publikasi Jaki Seshapanpu. Dataset ini terdiri dari satu file CSV yang berisi data performa akademik sebanyak 1.000 siswa dengan 8 atribut, yaitu gender, race atau ethnicity, parental level of education, class, test preparation course, math score, reading score, dan rating score. Pada penelitian ini, math score digunakan sebagai target prediksi, sedangkan gender, race atau ethnicity, parental level of education, lands, test preparation course, reading score, dan rating score digunakan sebagai atribut pendukung atau fitur dalam proses machine learning. Sebelum dilakukan normalisasi, seluruh data tersebut masih berada dalam satu file CSV sehingga membentuk satu tabel besar. Agar struktur database menjadi lebih terorganisir dan mengurangi redundansi data, saya melakukan proses normalisasi. Hasil normalisasi membagi dataset menjadi 6 tabel yang saling berelasi menggunakan primary key dan origin key, yaitu tabel student, race, education, lunch, preparation, dan score. Dengan adanya relasi tersebut, setiap informasi disimpan pada tabel yang sesuai sehingga struktur database menjadi lebih rapih, efisien, serta mudah dikelola. Setelah proses normalisasi selesai, dataset yang sebelumnya hanya terdiri dari satu file CSV, kemudian saya pisahkan menjadi 6 file CSV sesuai dengan hasil normalisasi. Selanjutnya, ke 6 file tersebut saya import ke dalam PHP MyAdmin sehingga masing-masing tabel memiliki data sesuai dengan atributnya masing-masing. Pada proses machine learning, tabel utama yang digunakan adalah tabel skor, karena tabel ini menyimpan nilai math score sebagai target prediksi, serta reading score dan rating score sebagai atribut pendukung sebagai atribut numerik pendukung. Sedangkan atribut kategorial seperti gender, race, education, lunch, dan test preparation diperoleh melalui relasi antara tabel student dengan tabel referensi lainnya menggunakan primary key dan origin key. Dengan demikian, seluruh atribut yang diperlukan dalam proses machine learning diperoleh melalui proses join antara tabel score, tabel student, serta tabel referensi lainnya, sehingga kembali membentuk satu dataset lengkap seperti dataset awal. Setelah seluruh data berhasil disimpan di MySQL, data tersebut kemudian saya integrasikan ke dalam Python menggunakan library Pandas melalui koneksi ke database MySQL. Data hasil relasi antar tabel kemudian digunakan untuk proses analisis data, preprocessing, pelatihan model, machine learning, hingga evaluasi model. Untuk proses pengolahan data di Python, saya menggunakan notebook referensi dari Kaggle yang berjudul Student Performance Regression Analysis yang dibuat oleh Michael Perron. Notebook tersebut saya pelajari sebagai referensi implementasi algoritma, kemudian saya sesuaikan kembali dengan struktur database, kebutuhan sistem, dan tujuan penelitian yang saya kerjakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengolahan data pada Python. Berdasarkan diagram alur penelitian ini, proses machine learning dilakukan melalui 9 tahapan utama. Tahapan pertama adalah input data.
Dataset dibaca menggunakan library Pandas dengan fungsi read CSV. Kemudian ditampilkan beberapa baris pertama untuk memastikan data berhasil dimuat. Tahap berikutnya adalah exploratory data analysis atau EDA. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan struktur data, statistik deskriptif, tipe data, serta pengecekan missing value agar karakteristik dataset dapat dipahami. Selanjutnya, dilakukan analisis data yang meliputi analisis distribusi data, analisis outlier, serta analisis hubungan antar variabel menggunakan histogram, box plot, scatter plot, dan heat map korelasi. Kemudian dilakukan pre-processing data. Data kategorial diubah menjadi data numerik menggunakan one-hot encoding, lalu ditentukan variabel input atau fitur X dan variabel target Y, di mana target prediksi pada penelitian ini adalah match score. Dataset kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya dilakukan fitur scaling menggunakan standard scaler agar seluruh fitur numerik memiliki skala yang seimbang sehingga proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Pada penelitian ini digunakan dua algoritma machine learning, yaitu line regression dan decision tree regression. Kedua model dilatih menggunakan data training untuk mempelajari hubungan antara atribut input dengan nilai match score. Pada tahap ke-8, prediksi dan evaluasi model. Setelah model selesai dilatih, dilakukan proses prediksi menggunakan data testing. Selanjutnya, performa kedua model dievaluasi menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R2 score untuk mengetahui model yang memiliki performa terbaik. Tahap ke-9, output akhir. Tahap terakhir adalah implementasi model machine learning ke dalam bentuk website student performance prediction. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari normalisasi database, integrasi data ke MySQL, proses pre-processing, pembangunan model machine learning, evaluasi model, hingga implementasi ke dalam website, dapat disimpulkan bahwa model line regression memberikan performa terbaik dalam memprediksi nilai match score. Website yang dibangun mampu menerima data baru dari pengguna, menghasilkan prediksi secara otomatis, serta menampilkan hasil evaluasi model dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga sistem dapat digunakan sebagai media prediksi nilai siswa secara efektif. Cukup sekian presentasi video dari saya. Terima kasih.